Selamat pagi kepada pendengar setia dan tentu kepada pendengar setia acara Through the Bible. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita sebagaimana biasa akan membahas satu pasal dari Alkitab Firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami memohon tuntunan-Mu. Kami tahu Tuhan, ini firman-Mu. Kami bisa salah memahaminya jikalau Engkau tidak menuntun kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami, agar kami memahaminya, dan agar kami bisa menyimaknya dengan baik, dan betul-betul mendapat pelajaran. Dan kami bisa beriman dengan lebih benar, dan kami juga bisa bertindak, hidup dengan lebih benar, sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan 29 ayat ya. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah,
Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memegangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaah akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuberikan, kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membahas kitab Wahyu ya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 96 sampai 98, abad pertama, akhir abad pertama, dan ditulis dari Pulau Patmos. Dia sudah kasih lihat, sudah memberitahukan alamatnya dari Pulau Patmos, dan ditulis kepada 7 jemaat Asia Kecil sekeliling Efesus. Nah, posisinya kita tahu Efesus itu terletak di sebuah teluk yang menjorok ke dalam. Ya, kalau kita jadikan Efesus itu seperti kalau jam kita itu di titik tengahnya, maka Smyrna itu ada di angka 11 begitu ya, di angka 11. Kemudian naik ke atasnya lebih tinggi lagi itu Pergamus di angka 12-nya lurus gitu. Kemudian ke angka jam satunya itu adalah Tiatira, dan kemudian turun ya jam 1.30 itu kira-kira posisinya itu adalah Sardis, dan kemudian di jam 2-nya itu adalah Philadelphia ya, Philadelphia di posisi itu. Kemudian di sekitar jam 3 lewat sedikit itu posisi di situ itu adalah Laodikia. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, apa yang Tuhan katakan di pasal 1, dia sudah memberitahukan keadaannya. Yohanes melihat ya, Yohanes dikuasai Roh dan dia melihat ya, dia melihat Tuhan dan melihat malaikat juga ya. Di sini ada Tuhan dan malaikat ya. Dia melihat semuanya itu yang menyatakan dirinya sebagai Alfa Omega, dan dengan dengan keadaan yang ya rambutnya putih metah dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah membahas bahwa iblis membuat tiruannya dengan Santa Claus ya, bahwa Santa Claus itu sesungguhnya itu adalah model untuk meniru
Tuhan Yesus ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di negara barat, di Amerika maupun di Eropa ya, mereka terhanyut oleh ini Santa Claus ini, mereka habis ya, sehingga mereka hari ini percaya Santa Claus bisa kasih hadiah, anak-anaknya bisa percaya Santa Claus bisa kasih hadiah kepada anak-anak seluruh dunia dari kutub utara sampai kutub selatan dalam satu malam. Nah, Anda bisa bayangkan ya, itu berarti Santa Claus maha hadir ya, pengasih dan lain sebagainya. Sengaja Santa Claus dimajukan oleh iblis untuk ini menggantikan Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, hati-hati ya. Mungkin gerejamu juga mau pakai Santa Claus ya. Itu Anda mesti mengerti ya. Jangan sampai semuanya dimasukkan ke dalam gereja. Ya, segala macam berhala juga dimasukkan dalam gereja juga gitu. Nah, di sini di pasal 2 ya, jemaat pertama yang menerima surat adalah Efesus ya. Karena dia adalah pusat di situ. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini diterjemahkan malaikat. Memang bahasa aslinya itu angelos ya. Angelos itu bisa berarti ini penyampai berita ya. Jadi arti literalnya itu adalah penyampai berita. Memang malaikat itu penyampai berita ya, difahami demikian. Nah, tetapi di sini penyampai berita itu bisa arti juga gembala, pengkhotbah di jemaat itu. Pengkhotbah adalah penyampai berita ya. Jadi pengkhotbah ya, penyampai berita sama di jemaat Efesus gitu. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, di pasal 1 akhir sudah dikatakan ketujuh bintang ya dan ketujuh kaki dian. Ketujuh kaki dian itu adalah jemaat ya, adalah jemaat ya. Sedangkan ketujuh bintang kelihatannya itu adalah gembala ya, gembala. Bisa juga memang kalau Tuhan pernah berkata bahwa tiap-tiap anak kecil ada malaikatnya di sorga yang memandang wajah Bapakku ya, tidaklah artinya bukanlah tidak mungkin kalau jemaat juga ada malaikat yang mengawal gitu, mengawal jemaat ya. Itu bisa saja, tetapi yang jelas bahwa surat ini tidak ditujukan kepada malaikat. Ini hanya sebagai suatu samaran ya. Jadi mungkin kalau menyebut nama gembala di situ ya, mungkin dia akan segera ditangkap juga dan dibuang ke Pulau Patmos gitu. Jadi seperti Yohanes gitu. Nah, oleh sebab itu pakai kata penyampai berita saja, penyampai berita. Nah, di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, firman yang memegang ketujuh, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi yang ini yang berjalan di 7 jemaat gitu ya, 7 jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, ini pujian kepada jemaat di Efesus ya, bahwa jemaat Efesus telah berjeripaya, telah bekerja berat, betul ya. Sejak zaman Rasul Paulus, dia mendirikan sekolah teologi di Efesus, dan melalui jemaat Efesus di situ Injil sampai terdengar seluruh Asia Kecil. Jadi jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat bersemangat, sangat mengasihi Tuhan pada waktu awal didirikan ya. Mereka giat memberitakan Injil, mereka bersemangat sedemikian rupa ya. Dan Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, jeripayamu maupun ketekunanmu ya. Begitu sungguh-sungguhnya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat ya. Nah, ini jemaat yang bagus, tidak sabar terhadap orang jahat ya. Orang jahat mesti ditertibkan gitu,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Nah, dalam hal doktrinal mereka juga hebat karena mereka mencobai orang yang menyebut dirinya rasul, ya ternyata ya tidak gitu ya loh. Nah, karena kalau berani menyebut dirinya rasul itu berarti dipilih oleh Tuhan langsung. Kalau rasul Yesus Kristus gitu ya, kalau rasulnya siapa gitu sih nggak jadi soal gitu ya. Kalau rasulnya saudara Andarsono gitu ya oke lah ya, rasulnya saudara Andarsono gitu ya, berarti dia diutus oleh Andarsono gitu ya. Nah, tapi kalau Rasul Yesus Kristus berarti mesti diutus oleh Yesus Kristus. Jadi kita tahu hari ini tidak ada lagi orang yang menyebut dirinya rasul ya. Rasul Yesus Kristus atau rasul dari Allah tidak ada gitu ya. Nah, karena diuji sama jemaat Efesus, diuji rasul mesti apa? Bagaimana mengujinya? Rasul Paulus memberikan bahwa bukti kerasulannya itu adalah dia melakukan mujizat ya. Itu bukti kerasulannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasti orang yang menyebut dirinya rasul, mereka suruh dia bikin mujizat dan nggak bisa gitu ya. Nah, mujizatnya cuman mujizat akal-akalan gitu ya, akal-akalan ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada orang menyebut dirinya rasul, Anda lihat dia dan kemudian Anda tanya dia, di dompet saya ada berapa uang yang 10.000 gitu, tanya sama dia gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya di sini ya, diuji katanya, dan dapatkan mereka itu tidak benar gitu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian katanya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi mereka bukan rasul tapi sebenarnya pendusta katanya ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi jemaat di Efesus lihat ya, mereka sudah giat ya. Mereka secara doktrinal lumayan mantap, jadi bisa menguji rasul sampai ya. Kemudian katanya, dan engkau tetap menderita oleh karena namaku ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, ini jemaat yang luar biasa ya. Jemaat Efesus ini luar biasa. Dia menderita ya, tahan menderita dan tidak mengenal lelah ya. Namun katanya demikian aku mencela engkau. Wah, ini sudah hebat di atas. Sekarang dia dicela, katanya dicela karena apa? Mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Cinta mula-mula gitu ya. First love katanya. Jadi jemaat Efesus meninggalkan kasihnya yang mula-mula gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mungkin semangat mereka mengendor gitu ya, mengendor dan mungkin mereka sekarang ini pemberitaan Injil berkobar-kobarnya menurun gitu. Jadi meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan apapun juga, kalau kita mundur ya, kalau semangat kita mulai kendor, kalau kita punya kerajinan mulai kendor gitu, nah itu alamat tidak baik ya. Itu tanda-tanda kurang baik. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Anda perlu mendapatkan gereja yang benar ya. Sekali lagi, Anda perlu mendapatkan gereja yang benar, dan Anda perlu bergabung ke dalamnya. Anda perlu aktif di dalamnya. Jangan sampai kasihmu yang mula-mula ngaco gitu. Jangan sampai kasihmu yang mula-mula ini berkurang ya. Mundur di sini dikatakan, meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan kira meninggalkan kasih yang mula-mula itu boleh santai-santai saja, itu tidak bahaya. Itu adalah langkah pertama dari mundur terus gitu. Langkah pertama dari mundur terus. Oleh sebab itu kita tidak boleh kendor sedikit pun ya. Nah, jangan kira itu segala. Jadi betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan ya. Jadi bertobatlah dan kembalilah seperti semula gitu. Nah, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, memang ya sampai sekarang
sekarang di kota Efesus ini sudah nggak ada gereja lagi di situ ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ya, kaki Dian Tuhan pindah-pindahkan terus ya. Tuhan pindahkan terus. Jadi Tuhan bilang kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak kembali ke kasihmu yang mula-mula, ini bisa mundur sampai apa? Sampai kondisinya di situ bahkan tidak ada kekristenan lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah faktanya. Ayat 6 kan ya, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, siapa ini Nikolaus ya? Nikolaus ini adalah menurut bapak-bapak gereja ya, Nikolaus ini adalah salah satu diaken yang di Kisah Rasul pasal 6 itu ya. Itu di situ ada nama Nikolaus ya. Ini ya, jadi ini Nikolaus, jadi Stefanus ya, Filipus ya toh. Nah, Nikolaus ya. Jadi ini salah satu dari ini 7 diaken di situ yang dipilih. Ada yang ini menurut catatan dari Bapak Gereja, bisa jadi ya, katanya Nikolaus ini akhirnya mencampur adukkan antara kekristenan dengan ini penyembahan berhala dan kemesuman gitu, dan kemesuman. Oh ya, ini sangat buruk ya. Tetapi jemaat Efesus sudah bagus ya. Dia ini membenci ya segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau orang yang one save always save itu memerlukan bukti orang bisa hilang dari hadapan Tuhan ya, bukan hilang imannya lagi, dia hilang dan dibenci oleh Tuhan. Salah satunya ini adalah Nikolaus ini. Nikolaus ini adalah orang yang tadinya diaken gitu ya, tadinya diaken. Nah, ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya betul. Nah, punya telinga bukan cuma dengar musik rock dan lain-lain, punya telinga baiklah mendengarkan ya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang menang akan hidup selama-lamanya, tentu karena makan buah dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba Anda lihat tiap-tiap jemaat ini ya, Tuhan memperkenalkan diri sebagai apa yang dipuji, apa yang dicela ya. Kemudian kalau menang akan diberi apa. Biasanya itu ciri khasnya itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Efesus ya, kondisinya demikian. Maksudnya ini ada ini 7 jemaat ini adalah demikian, bahwa di sepanjang zaman gereja perlu membaca ini untuk menjadi peringatan akan bagi dirinya. Apakah saya dalam kondisi baik, dipuji oleh Tuhan, atau banyak hal dalam jemaat yang sebenarnya dicela oleh Tuhan itu. Jadi biarlah gembala selalu siuman dan selalu ini check up gitu ya, check up rohani gitu ya, selalu periksa apakah dalam kebenaran atau tidak gitu. Oke, kita lihat di ayat 8. Ini kota Smyrna ya, kepada jemaat Smyrna. Smyrna juga terletak di tepi pantai, agak di tanjung, jadi posisinya dari Efesus itu naik ke arah jam 11 gitu ya. Dan tuliskanlah kepada penyampai berita atau malaikat penyampai berita di Smyrna, jemaat Smyrna, berarti pengkhotbahnya di Smyrna gitu ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Nah, lihat tadinya kepada jemaat Efesus memperkenalkan dirinya dari yang memegang bintang dan kaki Dian itu ya. Sekarang adalah dari yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, yang sudah mati dan hidup kembali. Jadi Tuhan yang bangkit ini ya, Tuhan yang telah tersalib dan yang bangkit, Alfa Omega ini perkenalkan, artinya yang awal dan yang akhir ya. Aku tahu katanya kesusahanmu dan kemiskinanmu ya. Tahu ada berapa susah dan miskin ya mereka di sana, sampai Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinannya. Namun engkau kaya katanya, namun engkau kaya secara rohani gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang ada banyak orang kaya tapi sebenarnya miskin. Karena begini, nggak ada orang lain
itu mendapat limpahan dari kehidupannya yang kaya. Tapi ada orang yang miskin namun kaya, miskin tetapi banyak orang yang menikmati hidupnya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita jadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jadi orang lain banyak menikmati kelimpahan hidup kita gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Wow, ya. Gereja kalau pengajarannya salah, mundur, ya, gerejanya salah. Tadinya jemaat Tuhan bisa mundur grade-nya menjadi jemaat iblis, ya, jemaat iblis. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda perlu hati-hati. Saya tadi bilang itu check up terus, ya gitu. Jangan sampai pengajarannya sudah ngaco, menyebut jemaat Tuhan dengan nama yang cakep lah. Banyak orang mau kasih nama gerejanya Philadelphia lah apalah, padahal itu jemaat iblis gitu. Jemaat iblis yang pengajarannya sudah salah, menyimpang. Ya, di sini dikatakan ya engkau ini jemaat iblis katanya. Ini jemaat iblis, ini jemaat Yahudi, itu menyebut dirinya orang Yahudi pada jemaat iblis. Wah, ya pada keturunan Abraham gitu ya. Tetapi ini jemaat Smyrna katanya, ya ini jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mungkin jemaat iblis itu melakukan kekerasan, jadi Tuhan pesan supaya jemaat Smyrna jangan takut akan apa yang kamu harus menderita katanya. Sesungguhnya katanya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini bukan 10 hari real macam itu, maksudnya mungkin ini sampai secukupnya gitu ya, sampai penuh gitu, menghadapi penderitaan sampai penuh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya inilah perbuatan iblis yang selalu memakai kekerasan, memakai tangan pemerintah. Ingat, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ingat dan ingat senantiasa, iblis selalu memakai tangan pemerintah ya. Gereja, pemimpin gereja yang mengikut iblis biasanya meminjam tangan pemerintah untuk pukul yang lain ya, untuk menyatakan yang lain itu ilegal lah, mesti punya dia yang legal lah, karena dia apa? Dia di backup sama pemerintah. Itu selalu begitu ya, sepanjang zaman dari gereja berdiri. Nah, selalu akan begitu. Kalau bukan pakai kekerasan, pakai kekuasaan pemerintah. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca sejarah gereja, saya kaget sekali ya. John Calvin itu, ketika dia berkuasa di kota Geneva, tidak ada orang yang boleh menentang dia sedikit pun, lebih dari diktator ya. Tidak ada orang boleh menafsirkan Alkitab berbeda dari dia. Semuanya diusir dari kota itu. Bahkan ada yang ditangkap dan dibakar sama dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lihatlah ya, bagaimana saya bisa ikut teologinya gitu, bagaimana saya bisa ini meyakini bahwa dia ada di pihak Tuhan ya, sedangkan memakai kekerasan. Nah, di sini katanya jemaat Smyrna, jangan takut, kamu akan dicobai ya selama 10 hari katanya. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi menghibur mereka yang setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadanya. Dan kita tanggung sedikit ini ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, kembali lagi sedikit di ini jemaat Smyrna yang menghadapi ancaman kematian, dihibur dengan Tuhan bahwa kalau menang maka akan diberikan mahkota kehidupan, setia sampai mati. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu setia ya, bukan setia sampai setengah mati, tapi setia sampai mati ya, setia sampai mati. Berarti
kita perlu bertekun di dalam iman, ya, bertekun di dalam iman, setia sampai mati, ya. Nah, hal-hal yang demikian ini selaras dengan bahwa sebagai orang Kristen, ya, kita ini sungguh-sungguh, ya, pertama kita diselamatkan kita punya tanggung jawab untuk setia sampai mati, ya. Setia sampai mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kalau menyangkal? Tuhan berkata di dalam surat Timotius, ya, melalui Rasul Paulus, dia berkata, jika kita menyangkal dia akan menyangkal kita, ya. Jika kita menyangkal dia akan menyangkal kita, ya. Karena dia tidak dapat, ya, ini. Tetapi jikalau kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya, bukan tidak dapat menyangkal kita, ya. Jadi dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh sebab itu kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Bukan setia kepada kita, dia setia kepada ketetapannya, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat kita harus setia sampai mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, marilah kita teguhkan iman kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan kita bertekun di dalam iman supaya kita bisa setia sampai mati, ya, kita bisa setia sampai mati, dan kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan, ya, mahkota kehidupan. Jadi siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oh, ini Smyrna ini, ya, Smyrna ini hebat ini, ya. Hampir tidak ada celaan untuk dia. Nah, lihat kalau Efesus, ya, ada pujian, ya, dia sudah rajin dan lain sebagainya, ya, menentang pengajaran Nikolaus segala macam, tetapi dia dicela oleh Tuhan karena dia telah berubah meninggalkan kasih yang mula-mula, gitu, ya. Tetapi sekarang Smyrna ini, ya, Smyrna dia bertekun, ya, dia memang akan dicobai katanya. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari mereka ke dalam penjara untuk mencobai mereka, tetapi mereka harus setia sampai mati. Yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jadi maksudnya adalah jangan takut terhadap kematian yang pertama, karena kematian yang kedua itulah yang paling mengerikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau Anda ini sudah diselamatkan, ya, kita hanya akan mati satu kali dan kita kemudian akan hidup, ya. Tetapi kalau Anda belum diselamatkan, Anda akan mati dua kali, ya, dan kematian kedua itu adalah yang mengerikan, karena kematian yang kedua itu adalah di dalam api neraka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu mengerikan sekali, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini kepada jemaat yang ketiga di Pergamus. Pergamus ini adalah pegunungan, ya, di pegunungan Pergamus, ya, katanya, ya. Dan tuliskanlah kepada ini pembawa berita, atau di sini diterjemahkan malaikat. Nah, bisa gembala sidang sekali lagi atau pengkhotbah di situ yang membawa berita jemaat di Pergamus, pembawa berita jemaat di Pergamus, ya, di satu kota, ya, di pegunungan ini, ya. Kalau Efesus itu di titik tengah jam kita, maka Pergamus ini adalah di jam 12 tapi agak jauh ke atas, gitu, ya. Agak jauh ke atas, posisinya di jam 12, gitu. Nah, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus di sini memperkenalkan dirinya sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wah, mengerikan, ya. Pedang, dia pegang pedang. Kepada Efesus dia adalah yang pegang bintang dan berjalan dari kaki Dian, ya, berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Kepada jemaat Smyrna dia adalah yang awal dan yang akhir, katanya.
ya, yang telah mati dan hidup. Nah, kepada jemaat di Pergamus dia berkata apa? Dia pakai pedang ini, dia pakai pedang. Mengapa? Ini karena ada banyak persoalan kelihatannya di Pergamus ini ya. Makanya dia mesti kasih acungkan pedang untuk mereka. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam lagi ya, dan bermata dua. Ya, pedang bermata dua tentu ya. Kalau golok bermata satu gitu. Nah, di sini dikatakan ayat 13, dan aku tahu ya di mana engkau diam. Wah, di Pergamus itu aku tahu di mana jemaat itu ada di situ, yaitu di sana ya, di tempat iblis ya, tahta iblis. Waduh, ini jemaat yang ada di tahta iblis ini ya. Makanya kalau kita ini jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak hati-hati sedikit bisa dilahap sama iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tempat iblis bertata ini, dan engkau berpegang kepada namaku. Wah, oke, bagus ya. Jemaat Pergamus memegang nama Tuhan, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ini bagus ya. Ini pujiannya. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku. Sebenarnya tidak ada keterangan ya. Mungkin salah satu jemaat di situ namanya Antipas dan sudah dianiaya, sudah matikan ini. Saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam ya. Jadi Antipas ini ya, mungkin dia bersaksi dan dia sudah dibunuh oleh para ini penyembah iblis ya, penyembah berhala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sekali lagi ya, dari zaman dahulu kala sampai hari ini iblis selalu memakai kekerasan. Nah, seharusnya kita bikin poster besar-besar. Iblis memakai kekerasan, Tuhan tidak memakai kekerasan, sehingga semua orang yang mau mengidentifikasikan dirinya kepada Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak boleh memakai kekerasan. Dan yang memakai kekerasan tahu dia menyebut sampai 1.000.000 kali pun dia di pihak Tuhan, sebenarnya bukan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini katanya ya. Ini dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam kan ya. Tetapi aku katanya mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau ya. Oke, jemaat Pergamus, engkau hebat ya. Engkau memegang nama Tuhan katanya. Engkau tidak menyangkal iman, bahkan ada di antara kamu yang sudah. Tetapi di sini ada celaannya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau katanya. Ini jemaat di Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Ini kita cerita sedikit dengan ini nabi ngaco yang namanya Bileam ya. Yang ini Balak itu ya, yang memberi nasihat kepada Balak katanya. Begini kan di sana ya, pada zaman ini orang Yahudi keluar dari Mesir ya toh. Ini Balak ini ya itu tertulis di dalam kitab Bilangan ya. Ini kekhawatiran dia khawatir sekali, wah ini orang Israel bisa sikat dia bisa habis gitu ya. Jadi dia pikir bagaimana ini ya, bagaimana akhirnya dia ini ya, dia mengundang si Bileam ini ya, supaya datang bisa kutukin ini bangsa Yahudi ya, supaya ini ya. Jadi ini Balak ini adalah raja Moab ini ya. Jadi dia supaya kutukin bangsa Yahudi. Tapi ini Balak ini dipelintir terus ya, mulutnya salah. Kita persingkat ceritanya dari perjalanan rumah Bileam sampai ke Balak, kita nggak bahas itu. Jadi sampai di depan Balak itu, Bileam sekali mau mengucapkan kutuk, dipelintir oleh Tuhan ya, menjadi berkat malah. Akhirnya Bileam menasihatkan kepada Balak, dia bilang gini, selagi kalau orang Israel itu setia kepada Tuhan ya, kamu nggak bisa apa-apain ya.
Kamu nggak bisa apa. Nah sekarang malah kamu nggak usah kutukin dia gitu. Malah kamu sekarang ini ya, kamu bikin mereka tidak setia saja, bikin mereka tidak setia kepada Tuhan mereka. Kamu nggak usah perang, nanti Tuhan hajar mereka. Itu lebih untung gitu. Bayangkan gitu. Akhirnya Balak Balak mengirim cewek yang cakep-cakep ya untuk menggoda orang Yahudi, dan orang Yahudi akhirnya mereka tergoda oleh cewek-cewek dari ini bangsa Moab ini ya. Kemudian apa ya, akhirnya ikut menyembah Baalpur gitu loh. Jadi menyembah berhala bersama itu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam katanya, memberi nasihat kepada Balak ya untuk menyesatkan orang Israel. Jadi orang Israel disesatkan supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi dikirim pelacur ke camp Israel gitu. Kemudian dibuat mereka berzina dan ikut menyembah berhala. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan hajar orang Israel. Kan Balak nggak usah kirim tentara gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ada banyak pihak yang memakai cara Bileam, Ada yang membuat ya, menambah umatnya dengan cara kawin gitu ya. Kawin. Itu sebenarnya itu caranya Bileam, cara nasihatnya Bileam gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan bilang, aku mempunyai beberapa keberatan tentang kamu. Kamu ini pakai caranya Bileam ya. Ada di antara kamu yang ini ya, di antara kamu yang menganut ajaran Bileam. Jadi menganut ajaran Bileam yang apa? Yang ini ya, terlibat dalam perzinahan ya. Terlibat dalam perzinahan, dan biasanya kalau terlibat dalam perzinahan kemesuman itu pasti ya akhirnya menjurus ke penyembahan berhala. Nah, ini penyembahan berhala dan perzinahan itu kayak sepatu yang sepasang gitu ya. Jadi selalu dia akan bersamaan di situ. Jadi kalau menyembah berhala biasanya itu ada kemesuman, dan ada kemesuman di situ ada penyembahan berhala, perjudian juga, mabuk-mabukan. Itu pasangannya itu semuanya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di Pergamus ya ada di antara kamu katanya, di antaramu ada beberapa orang ya. Jadi belum banyak, tetapi biar beberapa orang itu seperti sel kanker gitu. Dia bisa menyebar, dia bisa mempengaruhi, dan yang lain-lain bisa kena semuanya itu. Bisa mengikuti jejak beberapa orang itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata ya, hey, saya mencela kamu ya di antara jemaat di situ. Berarti apa? Ini jemaat ini tidak melakukan disiplin jemaat ya. Orang ini mesti ditertibkan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya jemaat yang benar, yang Alkitabiah itu harus menertibkan anggota jemaatnya. Ya kalau tidak tahu apa boleh buat. Kalau tidak tahu biarlah Tuhan yang menghukum yang bersangkutan. Tapi kalau kita tahu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bertindak gitu ya. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu apa boleh buat gitu. Nah demikian juga ada padamu katanya orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, pengikut Nikolaus ini sama tadi Bileam itu kan sepaket gitu. Yaitu Nikolaus yang menggabungkan kekristenan dengan penyembahan berhala dan kemesuman. Ya, jadi ini sepaket di situ. Nah, menurut catatan sejarah Alkisah ini ya, ini istrinya Nikolaus ini cantik sekali katanya. Akhirnya ya nggak tahu bagaimana kok dia bisa jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya ya mungkin dia makin jauh dari Tuhan, dan bahkan dia menjadi ini ya, pengawal dari ajaran sesat, sehingga ajaran sesat ada pakai namanya Nikolaus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, tidak ada di antara kita yang disuntik imunisasi. Jadi oleh sebab itu semuanya ini ditulis untuk menjadi peringatan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, konsep one save always save itu ya, one save always save itu adalah konsep yang meninabobokkan orang Kristen sehingga tidak waspada, sehingga ada orang Kristen yang bisa berpikir begini, saya sudah diselamatkan, saya mau punya istri 2, 3 itu saya sudah pasti masuk surga gitu ya. Apa saya
mau buat apakah, jangan, tidak usah peduli, pokoknya kan saya sudah pasti masuk surga. No, ya. Coba ya, jadilah orang Kristen yang bijak ya. Di sini ya, kita baca ini ya, ini tulisan kepada 7 jemaat ini adalah peringatan ya, peringatan. Nah, di sini dikatakan sebab itu bertobatlah. Bertobatlah apa? Ya, ancamannya. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Lihat ya, Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat Pergamus juga dengan ada pedang, katanya, pedang bermata dua ya, yang memakai pedang bermata dua. Jadi kalau tidak bertobat ya, Anda habis ya gitu. Kamu akan diperangi dengan pedang yang di mulut, katanya. Jadi kemudian di ayat yang ke-17 katanya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, yang punya telinga, Anda kalau tidak dengar ya, ini adalah sebuah peringatan yang penting ya. Kalau tidak dengar, maka engkau akan dalam bahaya besar ya. Nah, barang siapa menang, tetapi ya, barang siapa menang, barang siapa yang membuat jemaat ini baik kembali, barang siapa yang memulihkan keadaan jemaat, barang siapa yang membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan, barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih ya. Yang menang akan dikasih makan mana dan akan diberikan batu putih. Hanya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama baru. Nah, nama baru. Yang menang ya dikasih makan mana, itu mengingatkan kondisi di padang gurun. Ya, ini ya kasus mereka di Bileam ya, makan mana ya. Nah, yang menang ya akan makan mana, diberi makan mana, kemudian akan dikaruniakan batu putih ya, batu putih yang menuliskan nama baru. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini ada banyak orang punya beberapa nama ya, Saya juga punya 2 nama ya, karena dulu ya politik memaksa ya, punya nama lebih dari 1 ya. Jadi akhirnya ya, tetapi jangan khawatir, nanti akan dapat nama baru lagi, nama baru yang indah yang diberikan oleh Tuhan ya, nama baru yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat siapa yang menang dapat batu putih bertuliskan namanya, dan nama yang tidak diketahui oleh siapapun ya, selain oleh yang menerimanya, tentu yang memberinya juga. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang ini ditulis katanya kepada jemaat di Tiatira. Nah, Tiatira itu posisinya turun dari Pergamus ya. Kalau Anda ini Efesus itu di jarum jam itu di tengahnya. Kemudian ke Semirna itu adalah ke arah jam 11 ya, karena Efesus di Teluk, Semirna itu di Tanjung di sana ya. Jadi arah ke jalan jam 11 naik ke atas. Nah, kemudian Pergamus itu arah ke jam 12 naik lebih tinggi jauh dari Semirna ya. Nah, kemudian sekarang ini Tiatira ini turun ke arah jam 1 gitu, Nah, itu Tiatira ya, Tiatira. Nah, dan tuliskanlah kepada pembawa berita ya, pembawa berita atau malaikat ya, penyampai berita jemaat di Tiatira. Nah, ini Tiatira ini kota yang ya ada di daratan gitu ya. Nah, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wah, lihat ya. Jadi ini Tuhan memperkenalkan dirinya, firman dari anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Jadi matanya bukan
tajam lagi, sudah bagaikan api gitu ya. Dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi kakinya sekali menginjak ya, wah itu hancur remuk ya, bagaikan tembaga. Aku tahu ya segala pekerjaanmu, katanya. Lihat apa yang dipuji, katanya. Dia tahu pekerjaanmu, katanya, baik kasihmu maupun imanmu. Wah, jemaat di Tiatira punya pekerjaan yang baik ya, kasihnya dan imannya, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Wah, ya pelayanannya juga oke, ketekunannya juga bagus ya. Aku tahu, katanya, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, apa ini pekerjaan yang terakhir lebih banyak yang pertama? Banyak teolog mencoba untuk memahaminya, tetapi tidak punya keterangan apa kira-kira ini pekerjaan yang terakhir, katanya, lebih banyak dari yang pertama. Nah, kemungkinan ini kalau dikatakan pekerjaan ini adalah ini penginjilan ya, ada usaha ya, pelayanan, ini pasti bersangkut paut dengan di sekitar situ saja gitu. Nah, ayat 20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau. Nah, lihat apa yang dicela ya. Apa yang dicela, katanya, karena engkau membiarkan wanita Isabel membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku ya, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Tuhan tidak mengizinkan perempuan menggembalakan jemaat. Sekali lagi saya mesti ingatkan dan serukan ya, saya tidak benci kepada wanita, saya kasihan sama mereka, saya ingin menasihatkan mereka harus meletakkan jabatan daripada dibenci oleh Tuhan. Ya, daripada dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki itu ya. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki itu ya. Lebih baik mereka mencari jalan, mencari tahu yang bagaimanakah wanita yang disayang oleh Tuhan itu, daripada mengikuti keinginan hati, mengikuti dorongan orang yang gak ngerti kebenaran, dan akhirnya mereka mendatangkan kebencian dari pihak Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita baca di dalam ini ya, kita baca di Timotius ya, 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 katanya, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau Anda adalah wanita ya, saya ingin katakan bahwa bukan kehendak Tuhan bagi Anda untuk menjadi gembala jemaat atau ya untuk berkhotbah di dalam kebaktian umum. Tuhan mau kamu berkhotbah, tapi berkhotbah di dalam komisi wanita gitu ya. Khotbah di komisi wanita, khotbah untuk anak-anak kecil yang bisa kamu hadapi atau kamu sikapi sebagai anak gitu. Tetapi bukan ini kepada jemaat orang dewasa, suami orang lain gitu. Mentang-mentang kamu tidak punya suami lalu kamu boleh khotbahin suami orang lain gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak boleh ya, tidak boleh begitu. Lihat di sini katanya ya, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel ya. Ini Isabel ini satu nama, itu ini istrinya Raja Ahab ini ya, yang menyebut dirinya nabi ya katanya, dan mengajar menyesatkan hambaku supaya berbuat zina dan makan. Nah, ini ya, Isabel ini berbuat zina. Nah, ini bisa zina fisik, bisa zina rohani ya, berbuat zina dan makan persembahan berhala. Akhirnya terjadi penyimpangan iman gitu, terjadi penyimpangan iman. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini makin banyak gereja yang tidak mau ikut aturan Tuhan. Yang mereka bukan membaca dari Alkitab, mereka ikutin ini gereja lain. Kok gereja itu boleh gitu? Saya juga ikut apakah gereja sebagai gereja
patokan kebenaran lebih dari Alkitab. Nah, ya, Alkitablah yang harus kita ikutin. Ayat 21, dan aku akan memberikan dia waktu untuk bertobat. Ini masih dikasih waktu untuk bertobat, tetapi jika ia tidak mau bertobat dan dari zina, ya, lihatlah katanya, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, ya. Tuhan sudah marah, ya, Tuhan akan melemparkan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau gereja melakukan perzinahan rohani jauh lebih parah. Ya, perzinahan rohani artinya memasukkan banyak pengajaran yang sesat ke dalam gereja dan menyebabkan jemaat menyembah berhala, memasukkan patung ke dalam gereja, banyak patung bergelantungan. Ya, kemudian ini ya Isabel. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan bilang, ya, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, ya. Dan dia akan menderita, yang berbuat zina kepadanya juga akan menghadapi banyak kesukaran besar kalau mereka tidak mau bertobat, dan anak-anak mereka akan kumatikan, ya. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, maksudnya yang tidak terlibat, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, yaitu seluk-beluk iblis segala macamnya. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Kamu tetap harus setia, ya, dengan apa yang ada padamu, jangan terpengaruh, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau sekarang karena gereja jauh lebih banyak dari dulu, engkau harus pindah. Kalau gereja itu salah, engkau harus pindah, ya. Selamatkanlah dirimu. Kalau kapalnya itu sedang karam, kapalnya itu, ya, lubangnya besar, ya, Anda cepat berenang ke darat selagi masih kelihatan daratan gitu, ya. Jadi, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yang menang akan bersama-sama Tuhan memerintah bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, ya. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dengan tangan besi, ya, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, katanya. Dan kepadanya akan ku karuniakan bintang timur yang bercahaya begitu terang, katanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Tuhan, ya, kepada jemaat-jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, inilah peringatan, pujian peringatan dari Tuhan kepada jemaat. Empat jemaat hari ini kita bahas, ya, apa pujiannya dan apa peringatannya. Nah, Tuhan datang sebagai apa, Tuhan nyatakan diri sebagai apa, dan Tuhan janjikan kepada yang menang itu apa, ya. Hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita juga hari ini, supaya kita menyimak surat ini, ya, sebagai surat yang berguna bagi kita anak-anak Tuhan sepanjang masa. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita cukup di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami membaca surat yang Engkau kirim kepada jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil dulu. Tetapi sekarang kami sikapi ini sebagai satu peringatan bagi kami, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami menjadi jemaat yang baik, karena hari ini peringatanmu ada di tangan kami. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.